Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya, Ujang Edi Brata, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, yakni berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pengajaran sebagai bagian dari pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah proses transfer ilmu kepada peserta didik. Lebih lengkap, beliau menyampaikan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, itu memiliki makna yang lebih luas dan dapat diartikan sebagai sebuah proses menuntun yang dilakukan pendidik terhadap segala potensi yang secara kodrati sebetulnya telah dimiliki oleh peserta didik. Artinya, peran pendidik di sini adalah sebagai penuntun, di mana pada dasarnya para peserta didik, anak-anak itu sudah memiliki potensi yang secara kodrati mereka bawa sejak lahir. Menurut beliau, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Lalu, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa seyogianya dalam proses pendidikan, para pendidik itu mau membuka diri atas segala bentuk perubahan, apakah itu yang bersifat lokal ataupun bersifat global. Hanya saja, pada prakteknya para pendidik ini harus juga mau dan mampu melakukan adaptasi, filtrasi atau penyaringan, atau penyesuaian dengan keadaan, kearifan lokal, dan budaya yang ada. Jadi, segala sesuatu yang memang menuntut adanya perubahan haruslah disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya yang ada berkembang di lingkungan kita. Secara jelas, beliau mengungkapkan bahwa waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kejayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan kosakata barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Hal lain yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini misalkan, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara lalu menegaskan juga
bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang konsep budi pekerti, di mana menurut beliau, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Secara umum, budi pekerti ini juga sering dimaknai atau diartikan sebagai watak atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, jadi kemampuan berpikir kognitif, lalu karsa, ranah afektif, sehingga menciptakan karya, ranah psikomotor. Beliau mencontohkan misalkan sedih itu merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan bentuk emosi yang lainnya seperti bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Orang tua memiliki peran sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan yang penting dalam pertumbuhan karakter baik anak-anak, sehingga tidak bisa dipisahkan bahwa pada dasarnya lingkungan pendidikan pertama yang harus dibangun dengan baik adalah keluarga. Berikut ini beberapa gambaran kontekstual dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pernah kami praktekkan di satuan pendidikan sekolah kami. Di layar dapat dilihat ini gambaran kontekstual bagaimana sekolah membangun komunikasi dengan orang tua melalui rapat orang tua dan wali murid. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik, memberikan pemahaman pada mereka bahwa sebagaimana disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan bagian utama dalam pendidikan anak-anak. Maka ini harus dikomunikasikan. Pertemuan ini diantaranya dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang baik berkaitan dengan pentingnya peran orang tua dan keluarga bagi pendidikan anak. Selanjutnya, gambar berikut ini merupakan contoh kegiatan yang pernah kami lakukan berkaitan dengan bagaimana melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dilaksanakan proses pembelajaran berbasis aktivitas. Selanjutnya, ini gambaran bahwa sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan pusat kebudayaan, persemaian benih-benih kebudayaan. Maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat pada beberapa foto di slide itu gambaran bahwa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembudayaan, ya, kesenian, dan sebagainya. Lalu, bahwa pendidikan juga harus senantiasa mengikuti perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tentang kodrat zaman, apa yang kami lakukan di satuan pendidikan kami, di sekolah kami, bahwa saat ini tuntutan kehidupan kita diminta untuk beradaptasi, mengikuti perkembangan pendidikan global. Apa yang kita kenal dengan pendidikan abad 21. Di antaranya, bahwa kita saat ini sedang berada pada revolusi industri 4.0. Maka apa yang kami lakukan diantaranya adalah bagaimana anak-anak atau peserta didik ini mulai dibiasakan dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di antaranya pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Walaupun dalam jumlah yang terbatas, paling tidak mereka sudah mulai dikenalkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih.